Oke, baiklah teman-teman. Jadi kali ini kita akan bahas materi tentang penerapan dari hukum Newton di kelas 10. Nah, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini. Oke, teman-teman? Baiklah, untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini berikut untuk tujuan pembelajarannya. Jadi yang pertama diharapkan kita semua dapat menggunakan hukum-hukum Newton tentang gerak dalam menyelesaikan permasalahan gerak benda. Kemudian yang kedua, dapat menerapkan konsep hukum-hukum Newton tentang gerak dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, jadi, di kegiatan pembelajaran 3 ini kita akan mengkolaborasi pemahaman yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu ada hukum Newton, kemudian ada macam-macam dari gaya ya. Nah, yang kita dapatkan sebelumnya itu dalam bentuk berbagai permasalahan atau kasus pada benda yang bergerak lurus. Jadi nanti akan kita selesaikan. Oke, teman-teman. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan lebih fokus untuk membahas soal-soalnya gitu. Oke, baik, sudah siap ya? Nah, kita bahas soal yang pertama. Di sini sebuah benda bermasa 1,5 kg. Jadi ada benda nih. Ingat, kalau ada benda bermasa, maka dia mempunyai gaya berat. Oke. Benda bermasa 1,5 kg terletak pada bidang yang kasar. Jadi bidangnya itu kasar dan dikenai gaya seperti gambar berikut. Oke, kita lihat gambarnya. Jadi gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, ini masanya 1,5 kg. Kemudian diberikan gaya. Gayanya sebesar 10 Newton. Jika percepatan gravitasi bumi atau G-nya itu sebesar 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar gaya normal. Gaya normal berarti N-nya. Kemudian gaya gesek. Nah, tadi kan di permukaan kasar. Kalau di permukaan kasar berarti akan ada yang namanya gaya gesek. Dan gaya pada sumbu X, yang dialami benda tersebut. Kita anggap bahwa akar 3 nilainya adalah 1,7. Oke, baik teman-teman, sekarang kita fokus ke gambarnya nih. Ada sebuah benda masanya 1,5 kg ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton. Di sini membentuk sudut 60 derajat. Kemudian diberi di sini ada koefisien gaya gesek kinetik dan gaya gesek statis. Berikut nilainya. Oke. Nah, sebelum kita menyelesaikannya, sebelum kita mencari gaya normal, gaya gesek, dan gaya pada sumbu X, kita terlebih dahulu uraikan. Uraikan dulu nih gaya-gayanya dan gambar terlebih dahulu vektor berbagai jenis gaya yang bekerja. Oke teman-teman, perlu diingat ya, gaya itu merupakan besaran vektor karena memiliki arah. Jadi nanti kita uraikan gaya pada sumbu X dan gaya pada sumbu Y-nya. Oke, langsung saja. Oke, ini bendanya 1,5 kg. Benda yang bermasa pasti punya yang namanya gaya berat. Ingat, gaya berat arahnya selalu ke pusat bumi atau ke bawah. Oke, baik teman-teman. Kemudian gaya yang kedua di sini ada gaya normal. Ingat, gaya normal itu arahnya selalu tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi arah gaya normalnya ke atas. Kemudian kita lihat di sini gaya tariknya ya, tadi sebesar 10 Newton. Kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y-nya. Sudutnya di sini nih 60 derajat. Oke, kalau sudutnya itu nempel sama garisnya, kan di sini nempel sama gaya di sumbu X-nya, maka kita gunakan cos. Maka di sini nilai gaya di sumbu X itu besarnya F cos 60. Kemudian gaya di sumbu Y-nya itu besarnya F sin 60 karena dia tidak nempel dengan sudutnya gitu ya untuk perumpamaannya teman-teman. Baik, gayanya ditarik ke sana nih, maka otomatis nanti bendanya geraknya akan ke sana. Nah, kalau bendanya ke arah kanan, maka nanti akan ada yang namanya gaya gesek. Mengapa demikian? Karena bidangnya kasar. Jadi akan ada gaya gesek nanti. Arahnya ke kiri, gitu ya teman-teman. Oke, setelah kita menguraikannya, sekarang kita cari gaya normalnya. Oke, perhatikan sumbu Y. Kita lihat nih. Gaya normal itu letaknya pada sumbu Y. Kita lihat pada sumbu Y benda tersebut akan diam. Kalau bendanya diam, kita gunakan hukum Newton 1 di mana sigma F sama dengan 0. Kita lihat ya, gaya yang berada di sumbu Y. Gaya yang ada di sumbu Y itu ada berapa aja sih teman-teman? Gaya pada sumbu Y itu ada 3 ya. Ada 3 nih. Yang pertama gaya normal, kemudian gaya di sumbu Y
atau F sin 60 dan ada gaya berat. Jadi ada 3 gaya yang ada di sumbu Y. Sigma Fy berarti jumlah gaya di sumbu Y. Oke, jumlah gaya di sumbu Y. Jumlah gayanya di sini gayanya ada 3 sama dengan 0. Oke, sebelumnya kita asumsikan dulu nih, gaya yang arahnya ke atas kita buat nilainya positif. Kemudian gaya yang arahnya ke bawah kita buat dia negatif, gitu ya. Maka nanti N nilainya positif ya, karena arahnya ke atas, ditambah F sin theta. F sin theta juga nilainya positif karena arahnya ke atas. Min W, gaya berat nilainya ke bawah. Oke, tadi kan sudah kita asumsikan bahwa gaya yang arahnya ke bawah itu negatif. Maka N plus F sin theta min W sama dengan 0. Oke, yang kita cari adalah gaya normalnya. Maka plus F sin theta min W kita pindah ruas. Jadi seperti ini. Yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, W-nya belum diketahui nih, atau gaya beratnya belum diketahui. Kita tahu bahasanya rumus dari gaya berat adalah massa dikali percepatan gravitasi. Oke, berarti W di sini kita ubah jadi M dikali G, min F sin theta. Paham ya sampai sini? Baik, langsung kita masukkan nilainya. Massanya 1,5. Nih, massanya 1,5, percepatan gravitasinya 10, gayanya sebesar 10 sin 60. Oke nih, tadi sudutnya 60 ya. Baik, sekarang dapatkan hasil 1,5 kali 10, 15. 10 sin 60, sin 60 itu nilainya setengah akar 3. Baik, jadi didapatkan hasilnya nanti 15 dikurang 8,5. Maka hasilnya 6,5 Newton. Jadi gaya normalnya itu sebesar 6,5 Newton. Gitu ya teman-teman. Baik, sudah nih. Untuk gaya normalnya sudah kita temukan. Sekarang kita cari gaya geseknya. Berhubung di sini diketahui koefisien gaya gesek kinetis dan gaya gesek statis, berarti bisa kita cari dua-duanya. Baik, perhatikan sumbu X. Oke, gaya gesek itu letaknya pada sumbu X nih. Oke, perhatikan sumbu X. Jadi bisa kita dapatkan hasil bahwasanya gaya gesek statis itu sama dengan koefisien gaya gesek statis dikali dengan gaya normal. Gaya normalnya sudah kita ketahui sebesar 6,5 Newton. Maka didapatkan hasil 3,25 Newton. Kemudian gaya gesek kinetis itu sebesar mu K dikali dengan N. Atau koefisien gaya gesek kinetis dikali dengan N. Maka didapatkan hasil 2,6 Newton. Selanjutnya, yang ketiga, gaya pada sumbu X, berarti ini F cos 60. Oke, Fx atau gaya di sumbu X sama dengan F cos 60. Maka 10, gayanya kan 10, cos 60 nilainya setengah. Maka didapatkan hasil 5 Newton. Begitu teman-teman. Jadi, sebelum kita menyelesaikannya, kita uraikan dulu. Nih, untuk gambar vektornya itu seperti apa. Jadi akan mudah cara kita mencarinya nanti. Oke? Baik, sekarang kita ke contoh soal yang nomor 2. Nah, jadi ini beda lagi teman-teman. Perhatikan gambar berikut. Sebuah lukisan bermassa 0,6 kg. Ingat, sebuah benda yang bermassa pasti punya yang namanya gaya berat. Oke, sebuah lukisan tersebut bermassa 0,6 kg tergantung pada sebuah tali yang berada di dinding ruang tamu. Terlihat seperti gambar nih. Terhubung oleh tali 1 dan tali 2. Oke. Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, tentukan tegangan tali 1 dan tegangan tali 2. Nih, kita disuruh menentukan T1-nya berapa dan T2-nya itu berapa. Oke. Ingat, sebelum kita menyelesaikannya, kita uraikan dan kita gambar dulu vektornya, teman-teman. Baik, langsung ya. Jadi seperti ini. Sebuah benda bermassa, maka dia punya gaya berat. Gaya berat arahnya selalu ke bawah. Atau dirumuskan dengan W sama dengan M dikali G. Oke, kemudian T2. T2 ini atau tegangan tali 2 arahnya sudah ada di sumbu X. Kalau kita lihat nih, T1 sekarang atau tegangan tali 1. T1, tali yang pertama ini kan nggak ada di sumbu X ataupun di Y. Jadi kita uraikan terlebih dahulu. Maka nanti kita uraikan T1 di sumbu X dan T1 di sumbu Y. Oke. Kalau di sini sudutnya 30 ya. Jadi nanti
untuk sudut di sini itu nilainya juga 30 teman-teman. Nilainya juga 30 derajat gitu. Jadi T1X di sumbu X karena dia nempel ya sama sudutnya, maka menggunakan cos. Oke, maka T1X sama dengan T cos 30. Kemudian tegangan tali di sumbu Y-nya itu T sin 30 gitu ya teman-teman. Jadi ini ada gaya berat, kemudian ada tegangan tali 2, ada tegangan tali 1 di sumbu Y dan tegangan tali 1 di sumbu X-nya gitu ya teman-teman. Baik, sekarang kita langsung ke penyelesaiannya. Setelah diuraikan vektornya sedemikian, sekarang kita tentukan tegangan tali 1. Kita lihat tegangan tali 1 itu kan ada tegangan tali 1 di sumbu Y dan tegangan tali 1 di sumbu X. Kalau misalnya kita menggunakan tegangan tali 1 di sumbu X, kita lihat di arah kanan ke arah kanan itu ada tegangan tali 1 di sumbu X. Kemudian di sebelah kiri ada tegangan tali 2. Kita mau cari tegangan tali 1 menggunakan sumbu X ini. Berarti di sumbu X kan adanya dua gaya nih, T1X dan T2. Sedangkan dua-duanya ini belum diketahui gayanya. T1 yang mau dicari, kemudian T2 juga mau dicari dan belum ada nih nilainya. Jadi kita tidak bisa menggunakan di sumbu X. Sekarang kita lihat di sumbu Y. Di sumbu Y ini ada dua gaya. Gaya apa aja? Yaitu di sini ada gaya berat dan ada gaya tegangan tali 1 di sumbu Y gitu teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan gaya yang ada di sumbu Y. Karena kenapa? Karena salah satu gayanya di sini sudah diketahui gitu ya teman-teman. Baik, jadi kita menggunakan gaya yang ada di sumbu Y. Kita perhatikan sumbu Y. Jadi bendanya kan di sini diam nih. Kalau bendanya diam maka menggunakan hukum Newton 1. Sigma Fy sama dengan 0. Berarti jumlah gaya di sumbu Y sama dengan 0. Gaya di sumbu Y ada gaya apa aja teman-teman? Ada dua gaya ya. Yang pertama ada T1Y atau tegangan tali 1 di sumbu Y dan ada gaya berat. Kita asumsikan kembali teman-teman bahwasanya gaya yang arahnya ke atas itu kita buat positif dan gaya yang arahnya ke bawah kita buat negatif. Maka di sini dapat kita tuliskan T1Y dikurang W. T1Y karena arahnya ke atas jadi kita buat positif. W ini kan arahnya ke bawah nih, gaya berat. Maka kita buat dia negatif sama dengan 0. Yang kita carikan nanti tegangan tali 1. Jadi min W ini kita pindah ruas. Oke, dapatkan seperti ini. T1Y. T1Y itu kan nilainya sama dengan T sin 30. Tegangan tali 1 sin 30. W-nya belum diketahui atau gaya beratnya. Gaya berat sama dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi. Massanya sudah diketahui di sini. Oke, kita masukkan nilainya. Sin 30 nilainya setengah. Sama dengan massanya 0,6, percepatan gravitasinya 10. Oke, 1/2 itu sama saja 0,5. Sama dengan 0,6 dikali 10 hasilnya 6. Yang kita cari adalah T1, maka 0,5 harus kita pindahkan. Di sini kan pengali ya. Jadi kalau pindah jadi pembagi, maka T1 sama dengan 6/0,5. Didapatkan hasil tegangan tali satunya adalah 12 Newton. Gitu ya teman-teman. Oke, kita sudah menemukan tegangan tali satunya. Sekarang kita cari tegangan tali keduanya. Oke, untuk tegangan tali kedua, kita lihat nih, tegangan tali kedua kan adanya di sumbu Y. Adanya di sumbu X. Jadi kita gunakan gaya yang ada di sumbu X. Oke, gaya yang ada di sumbu X itu ada gaya tegangan tali 1 di sumbu X dan tegangan tali 2. Oke, kita cari di sini tegangan tali 2-nya. Perhatikan, bendanya juga diam ya, maka kita gunakan hukum Newton 1. Di mana sigma F sama dengan 0. Karena di sini kita menggunakan di sumbu X, maka kita gunakan jumlah gaya di sumbu X sama dengan 0. Oke, kita asumsikan kembali bahwasanya di sini gaya yang arahnya ke kanan itu positif dan gaya yang arahnya ke kiri itu kita buat negatif. Oke, berarti T1X ini positif, kemudian T2-nya itu negatif karena arahnya ke kiri. Gitu ya teman-teman. Sama dengan 0. Nah, T1X itu nilainya sama dengan T
cos 30. Oke, ini kita ubah dulu sama aja ya, nanti T2 nya T1 gitu. Oke, T1X itu nilainya sama dengan T1 sin 30. Oke teman-teman, T1 sudah kita ketahui nilainya 12 Newton, sin 30 itu nilainya sama dengan setengah akar 3. Jadi tinggal kita kalikan, maka hasilnya 6 akar 3 Newton. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Oke, dalam penerapan hukum Newton. Selanjutnya ada berat benda ketika berada di elevator atau lift di sini. Oke, kita lihat soalnya. Contoh soal, seseorang bermasa 50 kg berada di dalam sebuah lift yang bergerak ke atas dengan percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya desakan kaki orang tersebut atau gaya normalnya pada lantai lift. Oke, jadi ada seseorang bermasa nih, maka dia punya gaya berat. Ingat ya teman-teman. Oke, kita uraikan dan gambar terlebih dahulu vektor berbagai jenis gaya yang bekerja. Oke, ada orang nih naik lift bergerak ke atas, berarti percepatannya arahnya ke atas. Jadi kita gambarkan seperti ini. Nih, misalnya si A naik lift, oke, punya massa si A, berarti punya gaya berat yang arahnya ke bawah. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya normal. Ingat, ini bidangnya. Gaya normal arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang, jadi arahnya ke atas. Oke, percepatannya juga ke atas. Baik teman-teman, sebelum kita menyelesaikannya, kita lihat dulu di sini. Di sini ada percepatan, jadi ada perpindahan ya nanti. Nah, ada percepatan. Kalau ada percepatan, maka kita nanti akan menggunakan hukum Newton kedua, di mana sigma F sama dengan M dikali A. Oke, berlaku hukum 2 Newton. Sigma F, tentukan gaya desakan kaki ya di sini. Yang kita tanyakan adalah gaya normalnya. Oke, di sini kita cari menggunakan gaya-gaya yang ada di sumbu Y, karena gaya normal kan adanya di sumbu Y. Oke, gaya. Ada berapa gaya nih di sumbu Y? Di sini ada 2 gaya. Yang pertama ada gaya normal dan yang kedua ada gaya berat. Oke, ada 2 gaya. Kita asumsikan kembali teman-teman, gaya yang arahnya ke atas itu positif, gaya yang arahnya ke bawah itu negatif. Gayanya ada 2. Sigma Fy sama dengan M kali A. Jadi sigma Fy kita ubah menjadi N atau gaya normal yang arahnya ke atas berarti positif dikurang dengan W yang arahnya ke bawah jadi negatif sama dengan M dikali A. Oke, yang kita carikan adalah N, jadi min W-nya harus kita pindah ruas. Min kalau pindah ruas jadi plus gitu. W di sini bisa kita ubah ya, karena gaya beratnya belum diketahui, jadi kita cari menggunakan massa dikali dengan percepatan gravitasi. Maka N sama dengan W, N sama dengan M dikali G ditambah M dikali A. Kita masukkan nilainya teman-teman, maka didapatkan hasil di sini gaya normalnya sebesar 575 Newton gitu teman-teman. Oke, nanti kalau misalnya ada yang kurang paham boleh tanya di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Nih, misalnya ada benda yang bertumpuk. Waduh, nih contohnya seperti ini ya. Ini ada benda A, ada benda B. Jadi mereka saling bertumpuk. Kemudian benda A di sini dikaitkan terhadap ini ya, batang C ini. Oke, di sini diberikan gaya nih, gaya F ke arah kanan. Oke, kita lihat soalnya. Balok A beratnya 100 Newton. Nih, 100 Newton. Diikat dengan tali mendatar di C. Diikat ya. Balok B beratnya 500 Newton, yang bawah 500 Newton. Koefisien gesek antara A dan B adalah 0,2. Jadi nanti akan ada di sini gaya gesek antara A dan B. Kemudian koefisien gesekan antara B dan lantai, oke, berarti nanti ada gesekan juga di sini teman-teman, sebesar 0,5. Tentukan besarnya gaya F minimal untuk menggeser balok. Gaya minimal gitu, berarti gaya terkecilnya gitu untuk dapat menggeser balok tersebut. Oke, sebelumnya kita uraikan kembali teman-teman. Uraikan dan gambar terlebih dahulu vektor berbagai jenis gaya yang bekerja. Oke. Kita lihat di sini. Di sini kan bendanya nanti ditarik ke arah kanan, maka nanti gaya geseknya ke arah kiri gitu ya teman-teman. Di sini ada gaya gesek antara benda A dan B, kemudian ada gaya gesek antara
benda B, dan lantai. Arahnya ke kiri. Oke, selanjutnya ada gaya normal nih. Untuk benda A, bidangnya berarti benda B. Gaya normalnya arahnya ke atas. Kemudian yang benda B, ini dia bidangnya adalah lantai. Gaya normalnya juga ke atas karena tegak lurus ya. Oke, benda A punya massa berarti punya yang namanya gaya berat. Gaya berat AB. Ini WAB. Kemudian benda B terhadap lantai ini punya gaya berat. Jadi kita tuliskan WBL gitu teman-teman. Oke. Sudah kita analisis nih, kita asumsikan kembali ya nanti teman-teman, misalnya gaya yang ke arah atas itu positif dan gaya yang arahnya ke bawah itu negatif gitu. Oke, gaya normal, gaya berat. Nanti kalau misalnya kita mencari gaya normal nih teman-teman, kan di sini hanya ada 2 gaya, berarti nanti gaya normal sama dengan gaya beratnya. Berarti kalau di sini beratnya 100 Newton, maka gaya normalnya juga 100 Newton. Kalau gaya beratnya 500 Newton, berarti gaya normalnya juga 100 Newton. Gitu ya teman-teman. Oke. Karena di sini memang sudah diketahui balok A beratnya nih. Berarti benda A ini kan beratnya 100 Newton, maka gaya normal A-nya juga 100 Newton. Berat benda balok B itu 500 Newton, berarti gaya normalnya juga 500 Newton. Oke, sekarang langsung saja kita cari gaya gesekan pada masing-masing bidang sentuhnya. Oke, berarti kita cari gaya gesek AB dan gaya gesek BL. Oke, ini dia gaya gesek benda A terhadap benda B itu sama dengan mu A, itu sudah diketahui ya, gesekan antara A dan B, koefisiennya sebesar 0,2. Jadi mu AB itu 0,2, gaya normal A terhadap B, ini tadi ya, itu besarnya 100 Newton, sama dengan beratnya A ini tadi. 100 Newton sama dengan 20 Newton. Kemudian gaya gesek antara balok B dan lantai itu mu BL dikali NBL. Oke. Di sini koefisien antara balok B terhadap lantai itu sebesar 0,5. Kemudian gaya normalnya sebesar 500. Jadi didapatkan hasil sebesar 300 Newton. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang tentukan besarnya gaya F minimal untuk menggeser balok B. Gaya minimal untuk menggeser balok B. Kita berlaku hukum 1 Newton karena di sini tidak diketahui percepatannya itu berapa. Berarti kan belum ada perpindahan atau percepatannya itu belum ada. Maka di sini berlaku hukum 1 Newton. Maka sigma Fx. Oke. Kita mau mencari F nih. F ini kan letaknya di sumbu X. Jadi kita gunakan gaya-gaya yang ada di sumbu X. Kita lihat teman-teman. Gaya yang ada di sumbu X itu ada 3. Oke, ini gaya tariknya yang akan kita cari ya. Kemudian gaya gesek AB dan gaya gesek BL. Jadi ada 3. Kita asumsikan gaya yang arahnya ke kanan itu positif dan gaya yang arahnya ke kiri itu negatif. Oke, jadi F dikurang FAB. Nih, F dikurang FAB dikurang BL. Maka didapatkan hasil 320 Newton. Oke, nanti ini min 20 min 300 jadinya min 320, kita pindah ruas ya. Oke, nanti didapatkan hasil 320 Newton gitu ya teman-teman. Oke, kita ke contoh soal yang terakhir nih. Jadi ada 2 benda yang terhubung dengan tali, yang terhubung melalui katrol yang diam. Oke, kita ke contoh soalnya. 2 benda dihubungkan dengan tali, kemudian dihubungkan dengan tali digantung pada katrol licin seperti gambar berikut. Jika massa benda 1, nih massa benda 1 2 kg, massa benda 2 itu 3 kg, dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, anggap tali tidak bermassa. Ini nggak bermassa nih. Yang ditanyakan percepatannya atau A yang dialami sistem benda tersebut. Yang kedua, besar tegangan tali yang menghubungkan kedua benda tersebut. Oke teman-teman, kita lihat nih. Benda 1 masanya 2 kilo, benda 2 masanya 3 kilo. Sekarang kita gambarkan dulu nih arah-arah gayanya ya. Oke, kita lihat nih. Benda 1, benda 2. Kalau punya massa, sebuah benda punya massa berarti punya gaya berat. Arahnya selalu ke bawah. Massa kedua juga punya berat ya. Oke, arahnya ke bawah. Kemudian tegangan tali ini arahnya ke atas, tegangan tali arahnya ke atas. Oke, kita lihat.
Massa 1 itu kan 2 kilo, massa 2 itu 3 kilo. Berarti beratan massa yang kedua, maka nanti lama-kelamaan bendanya akan ke arah massa kedua, ke sini arahnya. Maka percepatannya nanti arahnya ke sini. Dari sini ke sini, gitu ya. Intinya ke arah massa kedua, karena lebih berat massa yang kedua, gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang kita cari pertama menentukan percepatan sistem. Oke, kita lihat tadi ya, untuk percepatannya itu arahnya ke massa benda kedua, jadi percepatannya arahnya ke sini nih. Oke, nah sekarang kita cari bersama-sama. Oke, karena di sini ada percepatan, berarti kita menggunakan hukum Newton 2, di mana sigma F sama dengan M dikali A. Oke, kita umpamakan di sini adalah sebuah sistem. Jadi sigma F sistem sama dengan massa sistem dikali dengan percepatannya. Oke, kita asumsikan seperti ini teman-teman. Gaya yang arahnya searah dengan percepatan, maka dia nilainya positif. Dan gaya yang arahnya berlawanan dengan percepatan berarti negatif nilainya. Oke, apa aja nih yang searah sama percepatan? Kita lihat di sini. Dari sini ada W2 nih. W2 arahnya sama nggak dengan percepatan? Nggak ya, kan percepatannya arahnya ke sini. Sedangkan W1-nya di sini arahnya ke bawah. Gitu. Jadi nanti min ini. Min W1, T2 arahnya searah dengan percepatan. Kemudian T-nya di sini beda ya dengan arah percepatan, dia ke atas, jadi nanti negatif. Kemudian W2 di sini arahnya searah dengan percepatan, jadi nilainya positif. Maka kita dapat tuliskan seperti ini. Min W1 itu nilai negatif karena berlawanan dengan percepatan, ditambah T, ini kan searah, dikurang T, ini kan berlawanan arah, kemudian ditambah W2. Oke, ini kan searah dengan percepatan. Sama dengan massa sistem, berarti massa 1 ditambah massa 2 dikali dengan percepatannya. Oke, nah T dikurang T sama aja kamu punya 1 apel dikurang 1 apel, jadi habis ya, tinggal W1 plus W2. Oke, sekarang kita lanjutkan. W1, W2 kita ubah ya, W sama dengan M dikali G, berarti massa 1 dikali percepatan gravitasi, kemudian W2 di sini massa 2 dikali dengan percepatan gravitasi sama dengan M1 tambah M2 dikali dengan percepatannya. Oke, kita masukkan nilainya. Massa 1 2, percepatan gravitasi 10, massa 2-nya 3, percepatan gravitasinya 10, massa 1 3, massa 2 2, yang dicari adalah percepatannya. Oke, min 20 plus 30 itu adalah 10. 5 dikali A berarti 5A. Maka nilai A sama dengan, nih 5A kita balik aja ya. 5A sama dengan 10. Maka A nilainya 10 dibagi dengan 5. Didapatkan hasil percepatannya sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan menentukan. Di sini maaf ya teman-teman. Kita menentukan tegangan talinya itu berapa nih. Tegangan talinya atau T sistemnya itu berapa. Oke. Kita gunakan benda yang kedua di sini teman-teman. Oke. Biar lebih mudah. Oke. Di sini A-nya ya, arahnya itu ke bawah. Kita gunakan sama hukum Newton 2. Jadi karena di sini ada percepatan, jadi sigma F sama dengan M dikali A. Kalau kita gunakan benda yang kedua, maka kita gunakan di sini gaya yang kedua, massanya juga massa yang kedua. Oke, kita lihat di sini. Ada berapa gaya teman-teman? Di sini ada 2 gaya. Jadi W2 dan ada T. Kita asumsikan kembali tadi gaya yang searah dengan percepatannya kita buat positif, berarti W-nya di sini positif dan T-nya di sini negatif. Maka W2 min T sama dengan massa 2 dikali dengan percepatan. Percepatannya tadi sudah diketahui nilainya 2 meter per sekon kuadrat. Maka W2 sama min M2 dikali A, ini kita pindah ruas ya, ini T-nya juga kita pindah ruas. Jadi yang awalnya positif itu jadi awalnya negatif jadi positif, di sini kan positif, kita pindah ruas jadi negatif. Oke.
W2 itu nilainya sama dengan massa kedua dikali percepatan gravitasi dikurang, di sini kita ulang kembali, massa 2 dikali dengan percepatan sama dengan tegangan talinya. Kita masukkan nilainya, didapatkan hasil 30 dikurang 6. Maka T-nya sebesar 24 Newton. Gitu teman-teman. Oke, baiklah sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, baik terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel ini. Oke, terima kasih.